Ku obati kegalauanmu, saudara-saudara. Dengan apa? Ya, dengan update Entub. Kenapa harus dengan Entub? Ya, karena Entub itu adalah obat. Obat kibul-kibul dan obat anti galau. Haha. Jadi ngaco nih. Tema kibul-kibul hari ini adalah cerita fiktif Antuber. Nilai hukum sebenarnya yang ada di Indonesia sulit sekali didapatkan. Bisa dibilang begitu, juga nggak bisa dibilang begitu. Tergantung backingan kita aja. Tergantung juga perintah atasan. Yang bisa mendapatkan nilai dari hukum saat ini hanyalah orang berduit. Karena orang berduitlah yang bisa melakukan jual beli kasus. Rakyat kecil nggak akan atau jarang sekali akan mendapatkan manfaatnya. Contoh kasus, tukang pencari kayu bakar dihukum sampai 5 tahun dengan alasan mencuri. Akhirnya nggak jadi jual kayu bakarnya di pasar, seharga 5.000 satu ikat. Nah, yang korupsi bebas doang. Masih ingat kan kisah nenek jompo itu yang dihukum? Si Effendi Larasendo itu makhluk yang maksa pengen terkenal lewat jalur Ponzi. Yang penting Oyeng Boker gak nyuruh-nyuruh orang buat positif sinting sampai akhir Desember. Semoga SPI berhasil perjuangannya. Atau yang berhasil adalah Ninja Leader sebelum akhir Desember tentunya. Nggak lama juga kan itu akhir Desember. Untuk menunggu hasil perjuangannya seperti apa. Apapun hasilnya harus menerima apa adanya, bukan ada apanya. Tetap nggak terima lah orang ditipu. Apakah Anda masih waras? Saya penasaran soal domain website Picup yang diperpanjang. Dan aplikasinya udah ada tampil di Play Store. Apakah itu kode Picup bakalan on suatu hari nanti atau kode apa? Suaminya Ibu Yunita Atmojo alias Fernando Laza buka suara soal Entub. Simak antara PHP atau perjuangan. Udah hilang kepercayaan. Dari Entub launching sampai sekarang kerjaannya mereka nipu mulu. Entahlah, saya juga kurang percaya info dari dia. Info dari Ninja Leader itu yang valid menurut saya. Pret together. Bro, tetet. Pernah dengar nggak emoji batu bilang bro? Mana dia ya? Nggak muncul lagi. Mungkin si bro lagi bertapa buat minta togel. Haha. Enggak bro, dia hanya cocok sekali memainkan emoji batu. Saya senangnya di situ aja. Kelihatan lucu emoji batunya dan menjadi gambaran luahan perasaannya saat terdesak makan hati. Aman dan nyaman, nggak bikin jantungan pegang aset Nagaya. Karena Nagaya bukan aset spekulasi. Saking aman dan bangganya harus dibikin nama profil ya. Ikutan ah. Zaman sekarang main HP atau medsos yang utama. Dan kerja itu adalah sebagai sampingan dari main HP. Sedangkan dulu HP dan medsos adalah sampingan. Sekarang kebalik. Saya malah merasa nggak ada kerjaan, sampingan aja punyanya. Udah biar kayak promotor aplikasi, sibuknya setengah mampus. Kata Anda cukup aman, artinya tidak 100% aman. Kalau seperti itu, peluang scam pasti cukup besar. Dan ketika itu datang, langsung hilang secepat angin berlalu. Yang sementara ini belum bikin jantungan. Padahal sekarang sudah mulai timbul was-was dan ada rasa ketar-ketirnya. Sekedar saran aja, usahakan mendapatkan downline yang sebanyak-banyaknya. Dengan begitu Anda bisa dapat cipratan komisi dari hasil rekrut downline yang mau beli Nagaya. Alhasil, makin banyak yang direkrut, makin besar dapat komisinya. Bisa-bisa balik modal dari situ. Bahkan bisa dapat lebih, sehingga bisa meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam berbisnis. Jika sewaktu-waktu scam juga menghindari dari risiko serangan jantungan. Hari gini, orang yang kebanyakan kata-kata ujungnya bisnis bodong. Udah pelajari konsepnya kah? Sampai bilang scam. Dari awal muncul Nagaya juga orang tidak suka bilangnya scam. Tapi sampai sekarang Nagaya terus bergerak menunjukkan utility-nya. Kalau koin kosong mungkin iya bisa terjun ke dasar. Koin yang akan bertahan adalah koin yang punya intrinsic value.
Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, 1 tahun aja deh gimana hasilnya. Orang yang nggak suka BTC pun bilangnya Ponzi, tapi sampai sekarang masih laku aja di market. Cerdaslah dikit, jangan apa-apa Ponzi. Pinjam kredit pun dibilang riba, tapi masih banyak aja yang ambil barang kredit. Ironis emang. Intinya kalau bermanfaat ya dibeli, kalau tidak ya nggak usah dibeli, kok repot. Jadi jangan berargumen ini itu, sampai-sampai lupa sama masa depan diri sendiri. Indonesia sudah jadi transaksi terbesar di dunia kripto. Exchanger Indonesia pun sudah banyak, jadi yang ngomong Ponzi ketinggalan zaman. Sampai Indonesia pun mau keluarin rupiah digital. Masihkah Anda bilang itu Ponzi? Terlalu. Kalau kripto yang tidak punya underlying aset, tidak punya manfaat yang jelas, mungkin iya bisa dibilang aset spekulasi dan gambling. Itu jatuhnya judi, bukan Ponzi. Kebanyakan ngurusin pitup aja sih, jadi apa-apa Ponzi. Giliran untung diam-diam, nggak bilang Ponzi lagi. Hus, kalau ini rahasia umum bray. Nggak usah jauh-jauh, contohnya picup sekarang gimana? Saya nggak ngurusin picup lagi, ngurusin diri sendiri aja. Dulu bilangnya yang kayak lu gitu toh. Bohong aja lu ngurusin diri sendiri. Noh, lu masih ngurusin APK lain yang sama-sama sekelas picup. Dan elu selalu masih mau nyari korban buat cuanin akun elu. Kakak. Selama nggak ada beberapa orang top yang nyontohin investasi di Nagaya, kenapa saya harus percaya? Karena secara analisis logis pribadi saya saja sudah nggak masuk. Karena tidak semua orang bisa menangkap peluang. Bapak aja jadi yang top di Nagaya nggak perlu orang lain. Mungkin setelah tetangga saya, Pak Michael Hartono, investasi di Nagaya, saya bakal ikut juga, mungkin tapi. Pak Michael berenang juga, Bapak ikut berenang. Jadilah diri sendiri Pak, itu lebih jos. Yakin gaspol, nggak yakin jadi penonton aja. Simple kok hidup ini. Kayak saya contohnya, nggak suka saya diem. Saya suka ngomong terus. Kalau saya sih cukup jadi pendamping UMKM, buat jualin produk-produk mereka aja, daripada mengenalkan konsep koin-koinan yang nggak jelas, yang tidak ada pertanggungjawabannya atas regulasi negara. Di Indonesia ini nggak butuh main koin-koinan buat investasi atau bisnis. Kalau dibilang jadilah diri sendiri, ya orang harus jadi dirinya sendiri. Untuk itulah saya yakin dengan apa yang saya jalani. Saya percaya bisnis yang saya jalani adalah bisnis terbaik. Dan tidak FOMO sama kata-kata orang-orang yang belum ada reputasinya di dunia bisnis. Saya juga bisnis aset digital tapi bukan koin. Di mana setiap aset digital saya tidak akan habis ketika dibeli. Kalau orang punya koin 1A misalnya, dibeli orang 1A maka habis. Kalau aset digital saya punya satu aset digital. Mau dibeli 1.000 orang, aset digital saya tetap punya saya. Dan masih bisa dijual sampai ganti presiden 10 kali. Dan enaknya lagi nggak perlu nunggu janji mainnet. Sekarang saya punya, sekarang juga bisa dibeli orang. Harga saya sendiri yang menentukan, nggak perlu konsensus. Dan kalau saya bosan sama aset digital itu, saya bisa bikin aset digital saya yang baru tanpa menghilangkan aset digital yang lama. Pak Ketua, gimana nih kasus laporan bidup di Barreskrim? Luar biasa Bapak satu ini bisnisnya. Makanya konsep aset digital apalah namanya, sama sekali nggak menarik buat saya, termasuk Nagaya. Makin ke depan tahunnya, makin ke depan molornya, makin ke depan PHP-nya. Otomatis. Koin kripto disebut aset digital masa depan, tapi sama sekali saya tidak tertarik karena alasannya pertama, sekarang saya sudah bisnis aset digital non-koin. Dua, bisa buat aset digital sendiri. Tiga, bisa dibuat kapan aja. Alasan selanjutnya, modal pembuatan relatif murah dari 100.000 sampai 500.000. Kemudian proses pembuatannya 1 sampai 2 hari kerja. Tidak akan habis. Selanjutnya, harga saya sendiri yang menentukan. 8. Ini yang paling penting, apa pasti laku?
Memang nggak semua laku, tapi berdasarkan track record secara akumulasi sudah balik modal dan profit di atas 100% per bulannya. Dan saya nggak harus kerja setiap hari karena sudah jadi passive income. Saya mau tidur setahun pun insya Allah tetap gajian dari situ. Ini berdasarkan track record 5 tahun ke belakang. Ini bukan janji manis loh. Akan dan akan. Tapi hasil fix yang sudah saya dapatkan. Itu kalau saya. Kalau Anda gimana? Wah, gayamu yang makin ke depan, Bray. Wahai guruku, Anda memang cerdas dan layak saya tiru. Bantu turunkan ilmu Anda untuk kami. Ya, wahai guruku. Terus Anda mau ikut kah? Kalau dia ikut, pasti diikutin banyak orang. Saya ambil miniatur motor dari pengrajin seharga Rp800.000. Sampai ke tangan pembeli di Amerika, mereka harus bayar 4,5 juta. Ini kelas satuan, bukan partai besar. Kebayang kan untungnya gimana? Kenapa nggak hold aja, bos? 10 tahun lagi lelang, sudah seharga Bitcoin. Semakin lama disimpan, semakin terkenang waktu pas mau mendapatkannya. Ya toh? Saya tidak mau komentar tentang picup dulu, tapi saya mau komentar tentang janda cantik dan membuat suasana bahagia gitu lihatnya. Banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih kamu benci picup? Lalu aku menjawab, karena dulu aku pernah mencintainya. Cucuit. Dan cinta yang tulus itu dibalas dengan 1 juta kedustaan. Dan setelah tahu kebejatan picup, aku pun harus segera mendayu, segera pergi untuk meninggalkannya. Karena ibarat seorang pezina, haram dinikahi dengan orang mukmin alias orang beriman. Betul, 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 betul. Kayaknya segitu aja deh problematika kibul-kibul picup hari ini. Semoga Anda semua terkibul secara massal. Salam jamaah Fitubiah. Ampun besti.